Selamat datang kembali di Lelaku Channel. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya. Baik, kalau begitu langsung saja kita dengarkan pengalaman mistisnya. Selamat datang Mbak Cia, terima kasih sudah mau berkunjung di tempat kami. Untuk Mbak Cia ini kesibukannya apa nih? Aku sibuknya kuliah aja sih, Mas. Kuliah semester berapa Mbak? Semester 6 sekarang. Semester 6. Oke. Pada kesempatan kali ini jenengan mau berbagi pengalaman apa Mbak? Oke, jadi mungkin kita flashback ke umur 3 tahun. Oke. 3 tahun itu banyak banget yang bilang, termasuk orang tua, itu kalau misalnya aku sering banget kemasukan. Gitu, Kerasukan. Kerasukan, iya kerasukan. Nah, kerasukannya ini kerasukan hewan-hewan gitu, Mas. Emang Kerasukan agak hewan-hewan. Iya, memang agak beda kayaknya ya. Agak lain. Kalau yang aku denger kan kalau di kisah-kisah yang ada di film, YouTube gitu kan, yang beneran hantu gitu ya. Maksudnya yang berwujud. Terus ketika jenengan kerasukan itu apa yang Anda lakukan, yang keluarga lakukan apa? Oke, jadi ketika aku kemasukan gitu Mas, kan histeris ya. Pada saat itu aku inget cerita ada 2 sosok yang masukin aku. Jadi yang pertama ada macan hitam, bayi macan hitam, sama ada kera hitam gitu. Nah, berdasarkan cerita, kalau misalnya yang macan ini memang dia mencari teman gitu Mas. Jadi mencari teman, akhirnya masuk ke aku gitu. Nah, kalau macan itu kan emang kayak apa sih, garuk mencakar ya, mencakar. Nah, pada saat itu dari namanya apa, penglihatannya teman-teman di kampung dan juga orang tua dan juga ada keluarga juga yang melihat, itu sprayku sampai benar-benar kecakar gitu Mas. Benar sobek ya? Benar-benar sobek, dan itu benar-benar kayak menggaris cakar macan gitu. Kan kalau kukuku ini kan kecil-kecil ya pada saat itu ya, selalu dipotong sama papa mama gitu. Jadi nggak mungkin kan seorang anak kecil umur 3 tahun bisa menyobek spray yang agak tebal gitu. Dan itu tembus sampai ke busa-busanya Mas. Jadi sampai ke busa-busanya juga? Jadi sampai ke dalamnya gitu. Nah, itu untuk yang macan hitam. Dan ketika sudah kemasukan gitu, itu benar-benar dalam 1 hari 2 sosok itu Mas. 2 sosok itu, terus akhirnya eyang ini ada temen ustadz gitu, terus dipanggil ke rumah untuk nambani, mengobati gitu. Dan dibuatkanlah kalung sama beliau, sama ustadz ini, kalung namanya entong. Itu panggilannya kalung entong. Jadi hitam, terus kayak persegi panjang gitu, dan itu wajib dikenakan setiap hari gitu. Setiap hari ya? Nggak boleh lepas, jadi 24 jam. Setiap hari, setiap saat berarti? Setiap saat, jadi mandi pun pakai Mas gitu. Jadi kebayangkan pakai kalung yang kayak lakban, di lakban hitam, agak risih kan ya, makainya kan ya. Jadi aku selalu minta ke mama, boleh nggak sih dilepas? Pada saat itu kayak gitu, boleh nggak sih dilepas, udah nggak nyaman ini gitu. Terus kata orang tua, jangan gitu. Pada satu kali Mas, aku bangun pagi-pagi jam 6. Pada saat itu mama itu sering godok banyu pakai pakai tungku, masih pakai tungku. Dan itu ada di belakangnya itu ada pohon-pohon pisang kayak gitu. Aku sengaja ngelepas, karena kan cuma diikat gitu Mas, di belakang cuma diikat gitu. Terus akhirnya aku kayak ngelepas, iseng-iseng ngelepas, aku keluar. Terus kan emang mama kan pada saat itu nggak kelihatan, karena kan masih gelap kan ya, suasananya masih gelap. Jadi aku keluar, terus kayak menyapa mama, terus akhirnya kita berdialog singkat. Aku ngelihat ke daerah pohon-pohon pisang itu gitu. Terus aku bilang, mah itu ada simbah tapi mukanya kok jelek. Jadi langsung to the point ke mama langsung loh kok nggak dipakai. Nah itu, jadi dari situ aku paham, oh untuk
tidak melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat. Oh, gitu. tujuan dari kalung itu ya. Betul sekali gitu Mas. Jadi memang sebenarnya kalau kayak gitu kejadiannya sering sih kalau di daerah rumahku dulu ya. Kalau sekarang kan udah pindah ya. Iya. Jadi daerah rumahku dulu pada saat kecil memang sering seperti itu. Bahkan keluargaku, ponakanku yang lebih tua dari aku itu juga sering diajak main sama sosok yang nggak kelihatan gitu. Jadi mungkin manggilnya kalau biasanya tuh tuyul gitu ya. Itu karena anak kecil, terus juga kalau yang bisa ngelihat gitu ya katanya emang botak kayak gitu. Jadi benar-benar yang ya sedengkul lah. Berarti memang lokasi rumah jenengan yang dulu itu memang mistis ya. Mistis banget, betul sekali. Jadi karena Eyang ini juga istilahnya juga kejawen gitu ya, kejawen terus juga mendalami ilmu-ilmu kayak gitu. Jadi memang mistis gitu Mas. Tapi kira-kira itu kalung tadi itu dipakai jenengan sampai umur berapa? Aku pakai itu sampai umur 7 tahun Mas. 7 tahun Sampai 7 memang tahun. dari jenengan sendiri mau lepas atau Memang dipaksa untuk memakai. Jadi memang kayaknya ya Mas, kayaknya di umur 7 tahun itu sudah ditetapkan oleh yang Ustadz tadi itu. Karena mungkin udah kuat ya, imannya udah kuat, terus juga mentalnya udah kuat, jadinya boleh untuk dilepas di umur sekian kayak gitu. Tapi ternyata juga berlanjut gitu Mas. berlanjutnya gimana? Berlanjut untuk melihat-lihat hal-hal seperti itu pada saat itu ya. Iya. Tapi memang awal-awal sekilas gitu. Nah pada saat itu aku umur 7 tahun Mas. 7 tahun aku mainan sendiri pada saat itu karena di kampungku itu yang umur sekian itu ya hanya beberapa gitu ya. Dan ya udah aku mainan sendiri. Aku suka banget kalau dulu itu mainan Barbie dan juga mainan kayak guru-guruan gitu. Jadi pakai kapur ditulis-tulis di di tembok. Nah itu terus pada saat itu aku ingat banget kapurnya itu warna pink. Aku nulis-nulis di tembok pada saat itu masih pakai yang you can see gitu, yang anak-anak kecil pada pakai gitu. Terus aku gambar-gambar, nulis-nulis angka. Aku berusaha untuk menjelaskan kayak guru gitu. Oh iya. Nah, terus aku nengok ke belakang, Mas, ternyata ada yang ikut gitu. Jadi memang mungkin ya di ruangan itu sangat kental seperti hal-hal seperti itu gitu ya. Karena berarti posisi jenengan umur 7 tahun itu tadi? Iya, karena benar-benar di tempat itu aku kerasukan tadi, Mas. Jadi di ruang tidur. Jadi aku dulu waktu umur 3 sampai 7 itu masih tidur sama ibu, sama mamah gitu. Nah, ketika saat itu udah selesai, umur 7 tahun, ada yang ngikut. Aku udah sekolah kan itu, Mas. Aku ke sekolah, ya. Pelajaran seperti biasa. Terus tiba-tiba waktu aku piket, ada jadwal piket. Pada saat itu cuma berdua. Nah, terus aku lihat, loh, kok aku nggak kenal ini siapa ya, tapi kok ikut piket. Nah, gitu. Bukan temannya yang sekolah? Bukan. Nah, makanya itu aku agak bingung gitu ya. Aku cerita ke mama, ke papa, ada kejadian kayak gini. Orangnya sama kayak yang ketika aku lihat noleh ke belakang tadi, terus akhirnya dibawa lagi ke Ustadz tadi yang sudah nambani, ngobati. Mungkin bisa pada saat itu. dideskripsikan sosok yang jenengan lihat itu bagaimana? Jadi anak kecil, terus juga agak botak gitu. Jadi benar-benar yang anak. Tapi kalau muka, terus juga baju itu aku nggak ngelihat sih Mas. Jadi kalau kira-kira laki-laki ya? Laki-laki. Nah, terus pada saat itu ketika udah ke Ustadz, oh iya emang diikutin gitu. Emang ada yang mau ngajak main gitu. Iya. Nah, terus sebenarnya kalau sampai sekarang Mas, sampai sekarang pun di umurku yang sekarang itu memang pada mengklaimnya mau mengajak main terus. Aku nggak tahu kayak kalau yang ditanyain, oh itu mau ngajak main kamu, oh ini mau ngajak main kamu kayak gitu. Jadi emang masih berlanjut sampai sekarang kayak gitu. Nah, setelah yang umur 7 tahun ini terus udah ditambani juga Mas sama ustadznya tadi, terus disuruh mandi pakai daun dadap serep. Daun dadap serep. Iya, jadi itu kalau mandi pakai itu Mas langsung gatal-gatal.
gitu. Terus kayak sebenarnya aku agak nakal pada saat itu karena aku nggak mau mandi pakai itu karena aku tahu efeknya gitu. Efeknya gatal tadi. Gatal-gatal aku tahu Mas. Jadi aku nggak mau mandi pakai itu. Jadi kayak cuman tak tak buang-buang gitu kayak. Tapi mbaknya sendiri mandi. tahu nggak tujuan dari mandi pakai? Tahu Mas. Jadi ada dua kali mandi kayak gitu. Yang pertama pakai itu tadi daun dadap serep, yang kedua mandi 7 kembang, 7 rupa gitu. Nah, tapi keduanya ini ketika udah mandi-mandi ini tetap aja seperti itu gitu loh Mas. Sama aja berarti. Sama aja. Nah, terus akhirnya langsung dibawa ke tempatnya Ustadz tadi sama orang tua, langsung kayak aku nggak tahu beliau ngomong apa, terus kayak langsung ditutup aja gitu. Jadi kejadian itu selesai sampai di umur sekitar 17-an tahun. 17 tahun. 17 tahun. Karena beliau ini dari ustadznya ini juga bilang gitu Mas, kalau misalnya nanti ada kalanya kebuka lagi gitu. Tapi memang setelah itu kebuka udah nggak bisa ditutup. Gitu. Jadi memang ada misi, katanya itu ada misi sesuatu yang harus diselesaikan. Gitu. Tapi memang karena aku juga nggak percaya gituan ya Mas. Jadi ya udahlah, cuman lalu aja gitu. Nah, ketika itu udah istilahnya udah berdinamika di dalam kehidupan gitu ya, aku selalu bilang sama diriku, apapun kejadian yang kamu alami tetap harus ingat dalam nama Tuhan bisa untuk dilalui gitu. Jadi ketika dimana lihat apapun gitu ya udahlah bodo amat gitu. Berarti jadi, sampai sekarang masih sering lihat ya? Iya, jadi aku kan udah di rumah baru nih Mas sekarang. Udah di rumah baru. Nah, pada saat pembangunan itu kan dari nol banget ya Mas, dari benar-benar sawah jadi rumah gitu. Dan seharusnya itu kan kosong, tidak ada penghuninya gitu ya dalam tanda kutip gitu. Tapi di malam yang seminggu aku udah di sana, itu ada kejadian yang sebenarnya unik ya. Kalau menurut aku nih unik gitu, karena pada saat itu kan aku sama kakak suka tidur bareng gitu. Pada saat itu masih suka tidur bareng gitu, karena memang kamarnya kakak belum jadi sepenuhnya gitu, harus dicat dan lain-lain gitu. Jadi masih dijadikan gudang pada saat tahun itu. Berapa itu? 2020-2021an. Jadi masih baru banget. Belum lama banget ya. Belum lama banget ya. Nah, setelah itu kita pada saat malam kan mau tidur kan, udah persiapan tidur, papa mama udah tidur sekitar jam 8 malam. Papa mama kan udah tidur gitu kan. Ya, terus aku sama kakak tuh ya biasanya tidur jam setengah 9, jam 9. Jadi kita tidur itu menggunakan lampu yang 5 watt yang kuning yang agak redup. Iya, agak redup. Nah, udah terus kakak nih ceritanya mau membuat story Instagram gitu ya. Nah, setelah dibuat kan memang di jendela kamar kita pada saat itu belum ada gorden, Mas. Iya. Belum ada gorden karena ya baru banget gitu kan. Nah, jadi ini posisinya tuh jendelanya. Posisi jendelanya kan di sini, Mas. Nah, dipannya itu ngadep gini. Jadi ini kepalaku, ini kepala kakakku, kakinya di sini gitu. Jadi gini. Jadi ketika ada orang lewat, itu selalu masuk nih bayangannya ke situ. Nah, udah. Nah, tiba-tiba ketika kakak lagi ngerekam video itu, ada yang lewat. Set, 2 kali. Kakakku nggak, set 2 kali. Yang ketiga kali kakakku baru bilang, "Dek, coba deh lihat gitu. Coba lihat maksudnya di bayangan gitu, ada bayangan." Terus, oh Kak, gitu. Berarti nampak tuh di HP berarti? Nampak. Dan pada saat itu kayaknya juga udah diupload sama kakak sih. Diupload di Instagram kakak, tapi memang mungkin pada nggak ngeh gitu ya kali ya. Itu terus pada saat itu ya udahlah kita tutup pintu, kita doa. Terus akhirnya kita ya udahlah usahakan untuk tidur gitu ya. Untuk tidur, akhirnya kita tidur. Tapi di malam itu Mas, aku sepertinya mimpi. Kayaknya mimpi ya. Kalau aku percaya itu mimpi, tapi banyak orang bilang enggak ada, kayaknya itu bukan mimpi, tapi itu Rogo Sukmo. Gitu. Karena aku tidak merasa bahwa aku pasti bisa kayak gitu, enggak gitu kan. Nah,
ketika aku bangun di mimpi itu ya, aku bangun di sebelahku itu kakakku udah nggak ada. Jadi benar-benar ruangan di sekitarku itu warnanya abu-abu, Mas. Benar-benar abu-abu semuanya. Aku bangun, terus di pintu tadi itu udah kebuka. Kan awalnya udah ditutup nih sama kakak nih, udah ditutup. Nah, terus ketika aku bangun, ini pintu ini kebuka, udah kebuka. Terus ada sosok yang nungguin di situ. Sosoknya bagaimana itu? Nah, sosoknya itu agak agak pendek, terus tapi mukanya sudah tua kayak gitu. Jadi memang kalau dideskripsikan secara bajunya rapi, dia pakai topi. Dia pakai topi, terus bajunya rapi, terus memang kayak masih anak kecil gitu ya, suka lari-lari. Jadi aku keluar kan, dia udah lari duluan, Mas. Lari duluan kan, aku di situ ada lantai 2 gitu ya. Nah, itu beliau ini lari ke lantai 2. Jadi tangga rumahku kan gini, ada space kecil gitu, terus naik ke atas gini. Jadi agak silang gitu. Nah, beliau ini nunggu di sini, Mas. Terus karena aku udah ngelihat gitu ya. Nah, itu beliau ini langsung lari lagi ke atas. Beliau lari ke atas, terus akhirnya aku mengikuti beliau, terus beliau lari lagi ke atas, hilang sosok itu tadi. Nah, terus setelah itu aku bangun beneran ya, beneran, dan beliau ini aku langsung cerita ke kakak sih. Seperti itu sih, Mas. Untuk cerita yang masih ada yang pernah dialami waktu dekat ini apa? Mungkin menjadi satu cerita unik, Mas. Jadi balik lagi flashback ke umur 7 tahun. Nah, ada kisah yang unik juga. Dan ada buktinya juga, nanti akan aku tunjukin gitu ya. Jadi di umur 7 tahun aku sering banget yang aku tadi udah bilang, main boneka, terus juga main guru-guruan gitu ya. Nah, terus aku pada saat itu juga suka foto-foto pakai HP papa. Pada saat itu HP-nya masih yang Nokia yang kecil banget itu. Nah, yang Nokia yang kecil yang masih pada kamera belakang yang 1 2 3 4 5 6 gitu loh, Mas, yang ya pencet-pencetan itu. Nah, aku suka moto itu. Sudah moto-moto kayak gitu, terus aku nggak ngeh, Mas. Sebenarnya aku nggak ngeh. Aku kan moto Barbie tuh, ya kan? Ya, aku moto Barbie, sekali cepret, 2 kali cepret gitu kan. Nah, terus udah aku mainan lagi. HP-nya papaku minta gitu kan. HP-nya papaku minta, terus akhirnya papa marahin aku. Loh, Dek, kok kamu moto kayak gini? Gitu. Dek, kok kamu moto kayak gini sih? Gitu. Terus akhirnya, moto apa, Pak? Gitu kan. Terus ini sebenarnya 2 kali sih, Mas. 2 kali foto. Jadi kayak gini. Fotonya kayak gini. Ini foto. Berarti ini yang jenengan foto ya? Iya. Jadi bisa dilihat pemirsa. Ya, jadi ini 2 kali, Mas. Ada 2 kali. Ya, yang ini foto pertama sebenarnya yang ini. Jadi ini ada mamaku di sini. Iya. Nah, ini yang coklat-coklat ini mamaku. Nah, seperti ada sosok pocong tadi ya? Ya, kayak gitu. Jadi ini 2 kali, ini yang setengah badan, ini yang satu full, satu badan kayak gitu. Nah, seperti itu sih, Mas. Nah, ini sempat di print sama papa, terus pada panik juga, tukang printnya juga panik gitu kan. Pada panik, terus tetap di print, tapi memang heboh di tempat print itu heboh. Ini kok bisa kayak gitu. Itu sih, Mas. Mungkin itu saja yang diceritakan, Mbak. Iya, betul. Untuk pesan-pesan yang ingin disampaikan Mbak untuk pemirsa itu apa ketika menghadapi kisah-kisah pengalaman mistis itu apa, Mbak? Kalau menurut aku tetap percaya sama yang di atas aja sih, Mas. Percaya aja. Percaya aja. Yang atas. Iya, betul. Oke, kalau begitu sudah di penghujung. Terima kasih, Mbak, sudah bersedia berbagi pengalaman. Terima kasih.
Makasih juga Mas. Nah, itu tadi kisah-kisah dan pengalaman mistis yang sudah diceritakan narasumber kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang tertarik untuk bercerita pengalaman mistis, boleh langsung saja tulis di kolom komentar yang nanti akan kita pilih ceritanya dan kita ulik. Bagi teman-teman, jangan lupa tetap dukung channel kita dengan cara like, subscribe, dan share. Terima kasih.